Selamat pagi Unshakable People. Gak kerasa ya, kita sudah memasuki pertengahan bulan Desember. Saya percaya nih, pasti di rumah Bapak Ibu Saudara sudah terasa nih suasana Natalnya ya. Nah, saya mau mengucapkan buat Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di ibadah kita, saya mengucapkan welcome home dan bisa mengisi link yang tertera di layar Bapak Ibu Saudara. Nah, buat di minggu ini juga, saya mau bacakan nih beberapa pengumuman di minggu ini. Yang pertama, kita akan ada Midweek Devotion hari Rabu 23 Desember 2020 pukul 7 waktu Indonesia Barat dan pukul 8 waktu Indonesia bagian tengah. Langsung dari Instagram Unshakable Church. Dipastikan Bapak Ibu untuk hadir mengikuti kegiatan ini ya, karena saya percaya pasti ada gestar-gestar yang menarik. Yang kedua, kita akan ada ibadah Natal. Wow, sebentar lagi kita sudah mengadakan Natal. Tepatnya 25 Desember 2020 langsung dari YouTube Unshakable Church jam 8 pagi waktu Indonesia bagian Barat dan jam 9 waktu Indonesia bagian Tengah. Dan yang terakhir nih, kita akan ada ibadah akhir tahun tanggal 31 Desember 2020 langsung juga dari YouTube Unshakable Church jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat dan 8 malam waktu Indonesia bagian Tengah. Nah, Bapak Ibu Saudara, itu 3 pengumuman di minggu ini. So, pastikan dicatat di kalendernya supaya kita nggak ketinggalan satupun kegiatan kita di minggu ini. Saya percaya kita penuh antusias untuk mengikuti kegiatan-kegiatan kita di minggu ini ya. Oke deh, aku mau bagiin satu ayat yang sangat memberkati hidup aku nih. Aku mau share, yaitu kita mau lihat di Mazmur 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Amin. Firman Tuhan ini sangat memberkati banget, karena saya ngerasa kita mau menutup tahun 2020 ini, kita ngerasa bahwa sudah banyak ya hari-hari yang Tuhan sediakan buat kehidupan kita. Kita mau melewati juga 2021. Saya percaya biarkan hari-hari kita penuh excited dan kita mau merasakan ada hari-hari yang penuh dengan sukacita di minggu ini. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita mau berdoa untuk ibadah kita hari ini. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Kalau hari ini Tuhan kami bisa menikmati kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Sama seperti firman-Mu Tuhan, ajar kami menghitung hari-hari kami supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Kami memulai ibadah kami Tuhan dengan hati yang bijaksana. Kami memulai ibadah kami dengan penuh antusias Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya sudah melihat orang-orang yang penuh antusias untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Saya udah untuk bangkit berdiri dan enjoy the service. Hello Unshakable People. Wow, minggu yang baru, semangat yang baru. So, mari kita bangkit berdiri dan kita mau memuji Tuhan.
demi selangkah ku maju tiada lelah. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat. Karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar. Let's go! Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalamku. Sing it one more time. Imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat. Karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar. Wow. Let's go! Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku
Bapak Ibu, saudara-saudari yang ada di rumah, selamat pagi. Baik Bapak Ibu, ini adalah saatnya bagi kita untuk memberikan apa yang menjadi tanggung jawab kita bagi Tuhan. Baik Bapak Ibu, memberi adalah salah satu bukti kesetiaan dan ketaatan kita kepada Tuhan untuk segala sesuatu yang telah Dia berikan dalam kehidupan kita yang perlu kita syukuri. Sebelum kita memberi, saya akan men-share firman Tuhan tentang pemberian. Saya akan bacakan satu firman Tuhan di Imamat 5 ayat 7. Firman Tuhan katakan, tetapi jikalau ia tidak mampu untuk menyediakan kambing atau domba, maka sebagai tebusan salah karena dosa yang telah diperbuatnya itu, haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati, yang seekor menjadi korban penghapus dosa dan yang seekor lagi menjadi korban bakaran. Dari firman Tuhan di Imamat, kita belajar bahwa Tuhan tidak memberikan pilihan kepada kita untuk memberi atau tidak memberi. Tetapi firman Tuhan katakan kalau kita tidak mampu memberikan ini, kita bisa memberikan hal yang lain, yaitu hal berikut ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari, mungkin kondisi finansial kita sangat sulit, yang membuat kita itu sulit atau berat untuk memberi. Misalnya, bagi anak youth, saya masih kuliah, saya belum bekerja, saya masih mengandalkan penghasilan dari orang tua saya. Atau bagi yang profesi, saya belum bekerja, untuk makan aja susah. Atau bagi family, kebutuhan saya banyak. Saya harus bayarin cicilan, saya harus menyekolahkan anak saya. Mungkin begitu banyak alasan bagi kita untuk tidak memberi. Tapi Bapak, Ibu, saudara-saudari, jangan sampai kondisi membuat kita tidak mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Karena kehendak Tuhan mengajarkan kita itu untuk terus memberi, sekalipun kondisi berat. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, saya undang kita semua supaya bisa memberikan yang terbaik. Sama seperti firman Tuhan yang sudah kita dengar hari ini mengajarkan kepada kita, yang pertama, memberi itu adalah salah satu kehendak Tuhan. Kalau kita mau melakukan kehendak Tuhan, pasti kita akan memberi. Yang kedua, memberi itu tidak berbicara tentang saya mampu atau tidak mampu. Memberi itu harus diusahakan. Pemberian harus mengusahakannya. Bapak, Ibu, telah tersedia di layar rekening BCA atas nama Gereja El Shaddai Injil Sepenuh untuk persembahan khusus dan perpuluhan, dan telah tersedia juga barcode QRIS yang boleh Bapak, Ibu, saudara-saudari scan untuk memberikan pemberiannya. Baik Bapak, Ibu, saya undang kita semua untuk berdoa untuk persembahan kita. Ya Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap pemberian yang sudah kami berikan di hadapan-Mu Tuhan. Biarkanlah korban persembahan kami Tuhan harum di hadapan-Mu. Biarkanlah hari ini Tuhan kami bisa belajar Tuhan bahwa ketika kami memberi Tuhan, kami sedang melakukan kehendak-Mu Tuhan. Bukan berbicara Tuhan kami mampu atau tidak mampu Tuhan, tapi biarkanlah Tuhan kami belajar Tuhan untuk mengusahakan memberikan yang terbaik kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya. Amin. Baik Bapak, Ibu, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri untuk menyembah Tuhan. Thank you, Jesus. Mari saudara bangkit berdiri. Kita mau sembah Tuhan. Kita mau masuk dalam hadirat-Nya. Kita mau rasakan ketenangan-Nya. Oh Jesus. Oh God. Yes, Jesus. Kekuatan di jiwaku,
Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teduh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Katakan tersungkur. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teduh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Seumur hidupku masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teduh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Jadikan kami bejana-Mu, jadikan kami jadikan kami saksi Tuhan. Kami mau bersaksi bagi-Mu, kami ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu.
Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, Baik, sekarang waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu yang kami terima di dalam kehidupan kami. Sungguh Tuhan, pagi hari ini Tuhan kami datang, kami mau siap mendengarkan kebenaran firman-Mu, karena kami percaya bahwa hanya firman-Mu Tuhan yang sanggup mengubahkan setiap area di dalam kehidupan kami. Mari bawa kami lebih mengenal-Mu hari demi hari, waktu demi waktu Tuhan, agar kami semakin dewasa di dalam iman, di dalam pengenalan kami akan Engkau. Mari setiap kita yang percaya dan siap mendengarkan firman Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Amin, beri kemuliaan buat Tuhan. Yes, selamat pagi unshakable people. Well, bagaimana kabar hari ini? Saya percaya Anda ada dalam kondisi yang sehat-sehat aja. Yang sehat katakan amin, yang sakit juga katakan amin. Kita percaya akan disembuhkan oleh Tuhan. Well, saya happy banget bahwa di minggu pagi hari ini saya masih terus bisa mengabarkan kebenaran firman Tuhan kepada Anda. Walaupun sudah 9 bulan berjalan dan kita masih terus berada di dalam situasi yang serba online. Tapi apapun itu, kita mau belajar bersyukur di dalam segala hal. Ada amin? Yes, mari Bapak Ibu, saudara-saudari, mari kita masuk ke dalam khotbah kita pada pagi hari ini. Nah, ini menarik karena saya beri judul khotbah saya bravery, artinya keberanian. Ya, nah kenapa saya mengambil judul khotbah ini? Karena saya bisa rasakan sekali di dalam spirit saya bahwa Tuhan sedang bekerja untuk melepaskan roh yang berani di dalam setiap kehidupan kita. Nah, mari kita buka di Efesus 3 ayat yang ke-16. Firman Tuhan berkata seperti ini. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Yes, di bahasa Inggrisnya bilang begini. In Him and through faith in Him we may approach God with freedom and confidence. Ya, di dalam Dia dan di dalam iman kita akan Dia, kita bisa mendekati Allah itu dengan kemerdekaan dan dengan rasa aman. Ya, nah jadi ini yang terjadi kepada kita di hari-hari ini, bahwa setiap kita membutuhkan keberanian. Berani untuk apa? Ya, nah saya percaya bahwa ketika kita ada di dalam 2020 ini, Bapak Ibu, saudara-saudari, ya banyak hal yang terjadi. Ya, kalau saya bisa flashback setahun yang lalu ketika kita memasuki tahun 2020, saya percaya setiap kita excited banget masuk ke tahun ini. Ada amin ya, saya juga masih ingat ketika masuk tahun baru di 2020, excited banget.
ya, apalagi tema jemaat itu proof ya, pembuktian yang akan Tuhan kerjakan di tahun 2020 ini ya. But who knows ya, ternyata mulai di bulan Maret sampai akhir Desember ini kita mengalami masa-masa yang sangat luar biasa ya, yang kadang-kadang memukul mundur iman kita, yang kadang-kadang menghantam kepercayaan kita akan Tuhan, yang kadang-kadang itu banyak dari kita hidup di dalam ketakutan ya. Oleh karena itu saya mau mengencourage kita oleh firman Tuhan pada pagi hari ini untuk memiliki keberanian. Nah, jadi banyak sekali rentetan kejadian yang terjadi selama 2020 ini. Ya, bagi sebagian orang 2020 ini meninggalkan mungkin luka yang begitu mendalam ya. Banyak dari kita yang kehilangan pekerjaan. Banyak dari kita mungkin nggak kehilangan pekerjaan, tapi mungkin kekurangan pemasukan ya. Ataupun mungkin banyak dari kita yang mengalami sakit. Ya, bahkan banyak dari kita yang tidak sadar bahwa secara mentally kita ini mengalami kemerosotan. Ya, karena segala sesuatu itu serba online. Segala sesuatu itu kita nggak bisa lagi sebebas dulu tatap muka. Ya, nah, kondisi sosial juga sangat-sangat terpuruk, ya, kondisi perekonomian terpuruk, pendidikan juga pasti mengalami kemunduran. Jadi di semua segi kehidupan kita mengalami banyak hal yang akhirnya membuat kita atau mendorong kita itu jadi punya rasa takut, ya, takut mau masuk ke tahun yang baru juga takut mau punya resolusi yang baru di dalam hidup. Akhirnya kita bilang begini, ya udahlah, gue ngeflow aja lah, jalan sama Tuhan ya. Ya udah, gue mengalir aja lah, nggak usah punya resolusi, nggak usah punya visi, nggak usah punya target apa-apa yang harus saya pasang di dalam hidup. Karena ketika saya pasang target, boom, banyak hal yang unpredictable itu terjadi di dalam kehidupan kita. Dan kita mulai takut ya. Banyak hal yang tadinya kita biasa untuk lakukan, hari-hari ini kita takut untuk lakukan. Ya, amin ya. Karena ketemu orang aja sekarang kita udah takut. Apalagi untuk bisa membuat banyak pencapaian-pencapaian di tahun ke depan ya. Nah, belum lagi Bapak Ibu Saudara, belum lagi kondisi bencana alam. Belum lagi ditambah masalah pribadi yang begitu banyak menghantam kehidupan kita. Well, masih sanggup nggak kita? Ya, masih punya keberanian nggak kita untuk menatap hari depan yang penuh dengan harapan, berani menatap hari esok yang cerah, berjalan bersama-sama dengan Tuhan di dalam iman. Ya, kalau saya boleh tunjukkan secara garis besar aja, Bapak Ibu, bahwa di Indonesia ini, ya, angka penderita gangguan jiwa itu naik 4 kali lipat dibandingkan 2019. Ya, dan angka orang yang menderita depresi itu naik 3 kali lipat. Ya, itu yang terdeteksi ya. Saya percaya masih banyak yang mengalami gangguan jiwa, gangguan mental ataupun depresi yang tidak terdeteksi. Ya, secara angka saja ya, itu menunjukkan bahwa di tengah-tengah kehidupan kita mengalami banyak hal yang mengganggu dan akhirnya membuat kita takut untuk bisa berjalan di dalam kehidupan di masa depan. Ya. Nah, angka pengangguran itu Bapak Ibu naik 2,7 juta di tahun 2020 dibandingkan di tahun 2019. Berarti ini menunjukkan bahwa angka pengangguran itu meningkat. Gimana ceritanya ya, orang-orang mahasiswa-mahasiswa yang baru lulus kuliah, tapi kita berani menatap masa depan bersama-sama dengan Tuhan. Sekalipun kondisi bangsa kita serba tidak menentu, sekalipun sekeliling kita serba tidak menentu. Ada amin ya. Nah, bahkan orang-orang yang berbisnis, sektor bisnis pun itu secara garis besar itu menurun 80%. Banyak sekali sektor-sektor bisnis yang sangat-sangat terdampak. Ya, dan kita masih harus menjalani kehidupan di masa-masa pandemi ini
masih agak panjang rasanya ya, karena kita nggak tahu kapan vaksin itu akan mulai didistribusikan secara luas ke masyarakat sekitar. Nah, tapi puji Tuhan ya, mari kita bersyukur. Katakan sama-sama, bersyukur ya, karena Tuhan sudah menjaga kita sampai sejauh ini. Ya, Tuhan memberi kita kemampuan, masih bisa berdiri tegak, masih bisa makan dan minum, masih bisa melakukan banyak aktivitas. Kita bersyukur buat setiap penyediaan Tuhan. Banyak hal-hal yang ajaib yang Tuhan sediakan. Karena ini tahun proof, saya percaya bukan hanya bersyukur, tapi kita benar-benar merasa wow banget gitu. Karena Tuhan bukan hanya menjaga kehidupan kita, tapi Tuhan juga membuat kita melihat bahwa bagaimana janji-janjinya itu digenapi. Ya, bahwa di dalam kondisi pandemi ini saudara, Tuhan mengeluarkan semua kekayaan, semua hal-hal yang Tuhan sudah siapkan bagi kita itu muncul justru di masa-masa pandemi seperti ini. Kita bersyukur banget bahwa kita mampu melewati segala tantangan dan persoalan. Saya bersyukur buat Anda, Bapak Ibu yang ada di rumah, saudara-saudari, anak-anak muda yang ada di rumah. Ya, saya bersyukur buat Anda yang hari ini tetap kuat menjalani kehidupan. Ya, mari kita katakan, kita berdoa, kita mengucap syukur. Thank you Lord for making me strong. Terima kasih Tuhan udah membuat saya kuat berjalan sampai hari ini. Ada amin. Dan jangan lupa juga untuk mengucap syukur buat diri kita sendiri. Ya, saya sering tuh melakukan hal ini. Saya sering mengucap syukur untuk diri saya sendiri. Ya, artinya saya faith confession. For my physical body, untuk tubuh jasmani saya, untuk tubuh jiwa saya, bahkan untuk tubuh roh saya ya. Saya selalu bilang thank you me for being strong. Ya, saya mau Bapak dan Ibu, saudara-saudari juga berterima kasih kepada hidup Anda sendiri. Ya, sudah kuat menjalani kehidupan sepanjang 2020 ini. Nah, oleh karena itu good news-nya bahwa Tuhan hari ini berjanji. Lewat firman-Nya tadi di dalam Efesus 3 ayat 16, Tuhan berjanji bahwa di dalam Dia kita pasti memperoleh keberanian. Ya, bahwa pasti akan ada kelepasan, bahwa pasti akan ada kekuatan untuk kita menjalani fase yang baru di dalam kehidupan kita. Nah, biasanya kalau tahun baru ya orang senang untuk membuat resolusi, membuat target. Walaupun sebenarnya Bapak Ibu bahwa resolusi dan target itu tidak perlu kita buat hanya ketika tahun baru, betul? Ya, itu bisa kita buat monthly, weekly, or even daily. Kita bisa buat pencapaian-pencapaian apa yang akan kita kerjakan besok, apa yang akan kita lakukan. But thank God for New Year. Tapi bersyukur buat ada satu perkara yang namanya tahun baru. Ya, mengingatkan kita akan waktu-waktu di dunia. Mengingatkan kita akan kronos. Yes, amin ya. Mengingatkan kita akan kronos yang harus kita hargai. Ya, untuk menggenapi kairos. Nah, karena kalau nggak ada nih batas-batas secara kronos, ya thank God for New Year ya. Mengingatkan kita akan masa-masa di mana ada batasnya ya. Ya, waktu itu berbatas ya. Kita akan masuk kepada step yang baru ya. Nah, di situ kita menghargai yang namanya kairos. Kita menghargai waktunya Tuhan. Akhirnya kita menghargai achievement apa saja yang udah kita buat. Kita menghargai berapa banyak kegagalan yang sudah kita lakukan. Berapa banyak kejatuhan yang sudah kita lakukan. Dan berapa banyak anugerah Tuhan yang sudah kita terima selama kronos itu. Sehingga kita memahami betul kairos Tuhan di dalam kehidupan kita. Ada amin. Nah, berani nggak kita, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian,
menatap hari esok itu dengan iman. Sekalipun kita berjalan di dalam kronos. Ya, berani nggak kita natap hari esok dengan iman? Ya, from today on, angkat kepala kita, tegakkan kepala kita, dan mulai dekati Tuhan. Approach God, dekati Tuhan, ya, dengan kemerdekaan dan dengan confidence bahwa Tuhan pasti akan menguatkan, pasti akan meneguhkan langkah-langkah kita di dalam kehidupan. Ya, Allah yang membelah gunung dan lautan, Allah yang sama that created all the universe. Dia Allah yang sama yang akan menguatkan Anda dan akan memberikan Anda keberanian untuk bisa masuk ke dalam fase berikutnya, untuk bahkan bisa masuk ke dalam apa yang akan kita hadapi di tahun ke depan, 2021, ya. Nah, come to Jesus. Surrender all your fear. Surrender all your anxieties, worries, all your problems. Come to Jesus. Approach Jesus. Ya. Karena nggak ada satupun dari kita yang tidak punya rasa takut. So do you feel worried today? Ya, dalam semua segi kehidupan ya, kita sering banget dihantui yang namanya rasa takut. Ya, rasa takut itu dia seperti karat gitu ya. Kalau ada besi dia seperti karat. Dia korosi gitu. Dia mengikis, dia merusak iman kita. Ya, dia merusak kehidupan kita. Ya. Nah, rasa takut itu dimiliki oleh semua orang, termasuk saya. Saya punya rasa takut. But I keep reminding myself bahwa ketika saya punya rasa takut, berarti kasih saya akan Tuhan itu lagi nggak sempurna. Ada amin ya. Berarti kasih saya kepada Tuhan itu sedang nggak oke. Ya, ketika rasa takut. So do you feel worried today? Kamu sedang rasa khawatir nggak hari ini? Ya, khawatir gimana sih? Berani nggak ya saya masuk ke step berikutnya di dalam kehidupan saya? Ya, kita ragu, Tuhan itu nyata nggak ya? Ada amin. Ya, kita ragu, Tuhan itu sanggup nggak ya? Ya, Tuhan itu memberikan saya kekuatan nggak ya? Untuk bisa melanjutkan langkah-langkah saya di dalam kehidupan. Ketika di tengah rumah Tuhan, Tuhan janji akan ada pembuktian-pembuktian. Dan ketika itu belum terjadi sama kita, kita takut. Tuhan ini bekerja nggak ya di dalam kehidupan kita? So just wait and see. Dia Tuhan yang nggak pernah gagal. Sedikit pun dia Tuhan yang tidak pernah gagal. Ya. So, setiap kita mengalami yang namanya ketakutan, deep inside your heart, kamu pasti mengalami ketakutan. Di dalam hati saya yang terdalam, saya tahu, saya punya banyak hal yang sometimes saya takut. Beberapa dari kita takut akan kematian, betul ya? Beberapa dari kita takut akan kemiskinan, takut jadi miskin. Ada amin ya. Beberapa dari kita takut sakit, ya betul ya. Tapi segala sesuatu yang berdasarkan ketakutan itu nggak akan sempurna untuk dijalankan. Kehidupan kita pun tidak akan baik dijalankan ketika itu dilandasi oleh rasa takut. Ada amin. Nah, Tuhan janji untuk kita mengambil keberanian di dalam Tuhan. Ya, dekati Tuhan dan ambil keberanian yang berasal daripada Tuhan. Ya, nah, bagaimana cara kita memperoleh keberanian itu bagaimana? Ya, according to Efesus 3 tadi ayat 16, bahwa dikatakan di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan. Ya, we may approach God with freedom and confidence. Ya, jadi cara kita untuk memperoleh keberanian, number one is approach God, dekati Tuhan. So ini adalah suatu langkah yang aktif yang harus kita lakukan. No matter what your circumstances right now. Ya, apapun kondisi kehidupan kita hari ini, approach God. Mau kita lagi
happy ataupun kita lagi down, approach God. Ada amin. Dekati Tuhan. Well, saya rasa adalah suatu hal yang logis. Ada amin ya, bahwa ketika kita takut, ya kita pasti akan mencari pegangan kepada sesuatu yang pasti. Ada amin. Contohnya apa? Ketika mati lampu, tiba-tiba mati lampu, ya. Ketika kita panik, kita pasti akan mencari benda tertentu atau orang yang bisa kita pegang di dalam kegelapan. Ya, ketika kita nggak yakin akan kehidupan kita, kita pasti mencari sesuatu yang pasti. Ya, kita pasti mencari pegangan. Nah, I tell you, satu-satunya yang pasti di dalam kehidupan kita jelas Tuhan, bukan uang. Banyak orang ketika banyak hal tidak pasti di dalam kehidupannya, mereka cari uang, mereka mencari manusia lain yang mungkin lebih powerful atau mungkin posisinya lebih baik daripada mereka. Well, I'll tell you, itu nggak pasti. Ya, ataupun orang cari ilmu pengetahuan atau teori-teori yang mendukung kehidupannya. I tell you, itu nggak pasti. Ilmu pengetahuan akan berlalu, firman Tuhan bilang. Ya, tapi Tuhan itu pasti. So, today approach God. Matius 14 ayat 30 dibilang begini. Ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia. Ya, kita tahu ini cerita tentang Petrus. Dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Nah, dari cerita ini Petrus mengalami ketakutan yang luar biasa. Ya, padahal Tuhan yang suruh dia keluar dari perahunya, Tuhan yang suruh dia jalan, tapi ketika dirasanya tiupan angin, nah dia mulai takut. Ya, ini juga terjadi, amin, sama kita. Ya, ketika kita mencoba, kadang mungkin itu suara Tuhan, ataupun mungkin itu bahkan akal budi kita mencoba berjalan, dan kita mulai takut, dan mulai tenggelam. Be careful, ketika kita mulai takut, sebenarnya kita tuh mulai tenggelam. Ya, so berpeganglah pada sesuatu yang pasti. Approach God. Dekatin Tuhan. Pegang Tuhan. Jamah Tuhan. Ya, harus punya iman. Asal ku jamah saja jumbai jubahmu, aku pasti sembuh. Dekati Tuhan, bilang sama Tuhan, Tuhan, asal ku jamah saja hadirat-Mu, aku percaya semua masalah, semua ketakutan, semua problem dalam kehidupanku pasti akan pulih. That's faith. Dan ketika Petrus dia mulai tenggelam dan mulai takut, lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Ya, sometimes saya ngerasa bahwa saya bersyukur ketika Tuhan memberikan kondisi-kondisi di dalam kehidupan saya yang membuat saya tuh ngerasa takut. Kenapa? Karena dari situ saya selalu mampu untuk berteriak, Tuhan tolonglah aku. Ada amin. But sometimes kita harus bersyukur untuk semua kondisi-kondisi yang membuat kita kadang ragu. Kondisinya saudara, ya. Kita nggak bersyukur buat hati kita yang ragu dan takut. Bersyukur banyak hal yang membuat kita akhirnya condong untuk merasa takut. Karena dari situ akhirnya kita bisa merasa bahwa kita ini mulai tenggelam. Dan berteriak, Tuhan tolonglah aku. Ya. Karena saya percaya ketika kita berjalan bersama Tuhan, ketakutan kita tuh akan sirna. Why? Karena kita berpegang sama sesuatu yang pasti. Come on, Bapak Ibu, Saudara-saudari, ini seru banget loh. Ya, berpegang sama sesuatu yang pasti. So from today on, approach God. Deketin Tuhan. Ya, PDKT sama Tuhan. Pulihkan kembali hal-hal yang sudah hilang, pulihkan kembali hal-hal yang sudah lapuk, hubungan dengan Tuhan yang sudah mulai membosankan. Approach God. Ada amin, ya. Nah, bahkan hal ini pun terjadi sama Abraham.
Ya, ketika Abraham gagal menjalani janji-janji Tuhan dan dia mulai merasa dia takut. Apa yang Abraham lakukan? Dia datangi kembali Tuhan. Ya, setelah banyak kegagalan dan kejatuhan yang dia alami, dia datangi lagi Tuhan. Ya, dan dia mendapatkan apa lagi? Jaminan kembali dari janji-janji Tuhan. Itulah sebabnya Abraham akhirnya mempunyai perjanjian lagi yang kedua bersama Tuhan. Karena dia approach God. Dia dapatkan kembali jaminan dari janji-janji yang dulu Tuhan sudah katakan kepada Abraham. Dan dia dapatkan lagi hari itu. Saya percaya kita adalah orang-orang yang beriman yang melakukan hal yang sama. Ya, nggak usah takut. Apapun kondisi kita hari ini tidak usah takut. Amin. Ya, nah orang-orang yang nggak percaya Tuhan itu pasti dalam hidup mereka itu takut, Bapak Ibu. Ya, kenapa? Karena manusia cenderung untuk mencari sesuatu yang lebih tinggi dari diri dia, dan itu terjadi akan keluar ketika manusia takut. Dan ini terjadi ketika bahkan pernah ada satu cerita di mana masa di mana orang-orang komunis itu mendapatkan perlawanan dan mereka ditodongkan pistol di kepala mereka. Bahkan mereka bilang mencari sesuatu yang lebih tinggi. Jika engkau ada Tuhan, tolonglah aku gitu. Jadi perasaan takut itu bagus saudara ya, untuk menguji iman kita, untuk membuat kita mencari sesuatu yang pasti. So approach God. Yes. Number 2. Bagaimana cara kita memiliki keberanian? Put off your old self. Ya, menanggalkan hidup yang lama. Ya, karena hidup kita yang lama itu penuh dengan dosa. Dan dosa akan selalu gampang untuk mengundang ketakutan di dalam kehidupan kita. Efesus 4 ayat 22, yaitu bahwa kamu yang berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Jadi berhubung kita dengan kehidupan kita yang lama, ya, old self kita. Nah, old self kita ini kan mengandung dosa. Amin saudara ya. Nah, old self kita ini yang harus ditanggalkan supaya kita memperoleh keberanian. Ya. Nah, setelah kita approach God, setelah kita mendekati Allah, ya, kita harus berani menanggalkan sesuatu yang lama dalam kehidupan kita agar kita mulai dibersihkan. Kita murni kembali nih. Siapa yang mau murni kembali? Ada amin. Masuk ke tahun yang baru, masuk ke fase yang baru, musim yang baru, janji Tuhan yang baru, perjanjian yang baru bersama Tuhan. Kita masuk dengan kemurnian. Ada amin. Kita dibersihkan kembali. Tadi kita cerita tentang Petrus, ya, bagaimana dia mulai tenggelam. Well, old self-nya Petrus, ya, dia juga seorang penakut. Tapi karena dia tahu bahwa dia harus menanggalkan sifatnya yang penakut, nah, dia tahu bahwa kekuatan Tuhan itu ada di dalam hidup dia. Nah, dan dia mencoba untuk bangkit kembali menjadi pribadi yang teguh. Nah, oleh karena itu ketika Tuhan mendatangi Petrus dengan identitas yang baru, dengan new creation, new self-nya Petrus, dan baru Tuhan baru bisa berjanji, "Hai Petrus, di atas dasar batu karang ini aku mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan pernah bisa menguasainya." Saya tahu bahwa Tuhan tidak akan pernah bisa berbicara kepada Petrus kalau dia masih memakai old self. Ada amin. So, put off your old self. Tanggalkan manusia yang lama. Karena manusia yang lama itu penuh dosa. Dan manusia yang penuh dosa itu gampang sekali didekati oleh rasa takut. Manusia lama kita sulit untuk menjadi berani. Ada amin. So, come on, hari ini jemaat Tuhan kita antusias dan berani untuk mengambil keberanian itu daripada Tuhan. Amin. Ya, number 3. Oke. Surely live in Him. Ada keyakinan
untuk hidup di dalam Tuhan. So after kita approach God, lalu kita menanggalkan hidup kita yang lama, lalu kita belajar untuk berjalan di dalam keyakinan. Berjalan di dalam keteguhan. Ada amin. 1 Yohanes 3 ayat 21 sampai 22. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Yes, ada amin. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya. Karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Amin. Kalau kita nggak hati nurani kita nggak dituduh, kita punya keberanian, rasa takut itu pergi dari hidup kita, dan waktu kita berjalan di dalam Tuhan, kita percaya bahwa apa saja yang kita minta dalam Tuhan itu Tuhan kasih, oleh karena hidup kita tuh berkenan sama Tuhan. Ada amin. Nah, percaya saudara, berani hidup, ya, berani melangkah. Tinggalkan, put off all your old self itu di belakang, ya. Letakin, bye, ya, goodbye, ya. Jangan bilang sama old self sampai ketemu lagi gitu ya. Jangan bilang gitu. Tapi bye and goodbye, ya. Jadi jangan lagi mau ingin menjumpai kehidupan kita yang lama, but surely live in Him. Mulai dari hari ini, yakinlah dengan apa yang Anda hidupi. Kalau hari ini Bapak Ibu, saudara-saudari, Anda belum yakin dengan apa yang Anda hidupi di dalam Tuhan, saya ingin mengencourage. Ya, yakinlah hidup di dalam Tuhan. Saya tahu kadang keraguan itu juga menggerogoti kita. Tapi saya percaya lewat khotbah saya pada pagi hari ini, kita semua bisa memiliki keberanian. Jangan takut, ya. Jangan khawatir, ya. Everything is gonna be okay in 2021. Ada amin. Segala sesuatu akan okay. So, be bold and be free. Ya, melalui pemberitaan firman Tuhan hari ini, saya percaya bahwa kita bisa ambil kesimpulan, ya. Orang yang penakut itu adalah orang yang gak menjalankan perintah Tuhan. Kalau orang yang menjalankan perintah Tuhan, dia akan berjalan dengan berani. So, kita punya banyak janji-janji Tuhan. Just take it. Be bold and be free. Ada amin? Mari Bapak Ibu, saudara-saudari, silahkan saya undang setiap kita untuk bangkit berdiri dan kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat apa yang Tuhan perbuat di dalam kehidupan kami. Tuhan, pagi hari ini kami mau membuka hati kami. Kami mau approach God. Kami mau mendekati Tuhan. Kami mau berjalan bersama Tuhan. Kami gak mau khawatir Tuhan akan apa yang hari esok sediakan bagi kami. Selama Engkau di pihak kami. Oleh karena itu kami percaya. Kami punya kepastian di dalam hidup. Kami punya kepastian akan masa depan. Kami punya kepastian Tuhan akan janji-janji Tuhan. Tuhan, kami mau menanggalkan segala sesuatu yang sudah lalu. Kami mau menanggalkan mindset kami yang lama. Kami mau menanggalkan pengenalan kami yang lama. Kami mau masuk surely live in you. Berjalan, yakin hidup bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oleh karena itu, mari setiap umat Tuhan angkatlah kedua belah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau di masa hari ini dan di masa depan. Tuhan memberkati ketika engkau duduk dan ketika engkau berdiri. Tuhan memberkati engkau ketika engkau masuk dan ketika engkau keluar. Bahkan Tuhan hari ini memberkati engkau dengan keberanian. I speak in Jesus name. Setiap orang berani, hidup dengan berani di dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oleh karena itu, sebagaimana engkau datang dan engkau pulang, engkau diberkati. Biarlah cinta kasih daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus akan bersama-sama dengan engkau mulai dari hari ini sampai Yesus datang kedua kali. Dan kita umat Tuhan katakan amin. Kemuliaan bagi Tuhan tempat maha tinggi.
ibadah online minggu depan. God bless you. Bye.